Anak-anak, yuk kita siap-siap semua yuk. Udah jam berapa ini? Yuk. Adik bersihkan dulu mejanya deh. Ya. Hai adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita ketemu lagi di Small Sekolah Minggu Online. Adik-adik, hari ini Bu Nofri tidak ditemani dengan bu guru sekolah minggu yang lain. Tapi hari ini spesial, Bu Nofri ditemani oleh keluarga Bu Nofri. Adik-adik, kalian mau nggak kenalan dengan keluarga Bu Nofri? Mau ya? Ibu kenalin ya. Nah, ini suami Bu Nofri. Halo adik-adik, nama saya Bapak Waren Purba. Dan ini adalah kedua putri Bu Nofri. Hai adik-adik, nama saya Kakak Abel. Hai adik-adik, nama saya Kakak Amarisa. Nah, sudah kenalan kan? Sekarang kita akan mulai ibadah kita. Sebelumnya, kita berdoa dulu ya. Adik-adik yang di rumah, ayo lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Kita akan minta pimpinan Tuhan agar ibadah kita dapat menyenangkan hati Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami sungguh bersyukur pagi ini kami bisa sekolah minggu dengan tubuh yang sehat, dengan sukacita. Tuhan pimpin sekolah minggu kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Biarlah setiap kami dapat memuji Tuhan dengan sukacita dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, siap memuji Tuhan? Siap? Yang di rumah, ayo Bu Nofri undang semua bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan ya. Kakak Abel dan Kakak Risa, kita menyanyikan lagu Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan sudah jaga saya tiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Sekali lagi ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan sudah jaga saya tiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Matahari bersinar. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Wah, seru sekali. Setelah ini kita mau nyanyi lagu apa lagi ya Kakak Abel? Sekarang kita akan nyanyi lagu Yesus Sayang Padaku. Wah iya, Tuhan Yesus sangat sayang kepada kita. Sayang juga kepada adik-adik di rumah. Biarpun adik-adik masih kecil, tapi Tuhan sayang sekali. Yuk kita nyanyi sama-sama yuk. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus
sama anak-anak. Biarpun anak-anak kecil, tapi Tuhan Yesus sayang. Nah, adik-adik, ada cerita dalam Alkitab seorang anak muda yang mengasihi Tuhan dan Tuhan juga sangat mengasihinya. Dia biarpun badannya tidak seperti prajurit yang gagah perkasa, dia hanya seorang anak muda, tapi dia berani, dia mampu mengalahkan tentara yang badannya besar seperti raksasa. Tahu nggak siapa orang itu, Kakak Ada, Kakak Risa? Namanya Daud. Wah, iya Daud. Kita nyanyi lagu Daud dan Goliat. Adik-adik, kita berikan persembahan. Udah siapkan kotak persembahan semua persembahannya? Kita akan memuji Tuhan dengan lagu apa, Kakak Risa? Aku diberkati. Ya, mari kita memuji Tuhan sambil mengumpulkan persembahan. Adik-adik, mari kita berdoa untuk persembahan. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih atas pagi yang indah ini. Tuhan, kami sudah memberikan persembahan. Berkatilah persembahan kami agar dapat berguna bagi pelayanan di sekolah minggu. Dan Tuhan, berkatilah juga Papa dan Mama. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, juga sudah memberikan persembahan. Sekarang tibalah saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik sudah siap belum? Ayo duduk yang manis, siapkan Alkitabnya, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan dengan lagu Mata Kecil Ini. Tangan
sediakan bagi orang yang percaya padanya, yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia sediakan bagi orang yang percaya padanya. Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Kita masih bersukacita di Small Sekolah Minggu Online. Tadi kita sudah sama-sama memuji Tuhan yang dipimpin oleh keluarga Ibu Nofri. Kita mau ucapkan terima kasih buat Ibu Nofri, buat Pak Waren, buat Kakak Abel, dan Kakak Risa yang sudah melayani di Small hari ini. Nah, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa dulu ya. Ibu jari, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis untuk cincin, jari kelingkingku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Ikuti Ibu Febi ya. Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu di sekolah minggu kami hari ini. Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan pimpin kami agar dapat duduk diam dan mengerti firman Tuhan. Pimpin juga ibu guru kami yang akan bercerita. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, ada yang tahu alat yang namanya ketapel? Siapa yang tahu? Wah, ada juga ya ternyata. Ya betul, ketapel itu sebenarnya adalah jenis senjata sederhana yang biasanya digunakan untuk memburu binatang yang menempel di tembok atau binatang yang letaknya jauh dari orang yang memburunya. Betul sekali, ketapel itu gunanya seperti pistol. Ya, hanya ketapel digerakkan dengan tangan. Ketapel sering disebut juga dengan umban atau pengalih-alih. Nah, adik-adik, zaman Alkitab dulu ketapelnya berbeda dengan sekarang bentuknya. Pada zaman Alkitab, bentuk ketapel adalah seperti ini. Ya, ketapelnya terdiri dari tali yang panjang, biasanya dibuat dari anyaman kulit kayu atau anyaman wool. Dan di tengahnya ada kantong yang biasanya juga terbuat dari kulit binatang. Kantong ini gunanya untuk tempat menyimpan batu. Diletakkan batu di sini. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Nah, batu diletakkan di tengah ini. Di tengah ini, lalu ketapel ini talinya satu diikat di pergelangan dan satu dipegang. Lalu diputar-putar di atas kepala dengan kecepatan tertentu. Nah, diputar-putar-putar sampai
Akhirnya dilepaskan salah satu talinya. Semakin panjang tali ketapel, maka jarak lemparnya pun akan semakin jauh. Tetapi zaman sekarang bentuk ketapelnya seperti ini. Nah, seperti ini bentuk ketapel zaman sekarang. Pasti banyak juga adik-adik yang sudah pernah melihatnya kan? Lalu ada juga kalau sekarang anak-anak yang suka bermain ketapel-ketapelan menggunakan ini. Ya, menggunakan karet gelang untuk bermain ketapel-ketapelan. Nah, adik-adik, di Alkitab ada diceritakan tentang kisah seorang anak muda yang mahir menggunakan ketapel untuk mengusir musuh negerinya. Mau tahu siapa dia? Yuk, mari sama-sama kita saksikan. Duduk yang manis, tidak tidur-tiduran ya. Pada suatu masa, Alkitab menceritakan hiduplah seorang anak muda yang sangat mahir menggembalakan ternak ayahnya. Ia bukan saja pandai merawat domba dan kambing milik ayahnya, tapi ia juga pandai melindungi ternak itu dari binatang buas yang akan menerkam. Namanya Daud. Meskipun masih sangat muda, Daud pernah melawan singa, ular, dan hewan liar lainnya yang akan memakan ternaknya. Ia mempunyai sebuah senjata andalan, yaitu ketapel. Ia sangat mahir menggunakan ketapel. Bila ada hewan liar yang mengganggu ternaknya, ia akan mengambil batu kecil, menaruhnya di tengah ketapelnya, lalu ia putar-putar ketapel itu dengan sekuat tenaga. Kemudian ia lemparkan batu yang ada di tengah ketapel itu tepat di tengah sasarannya. Kemudian, gedebuk! Jatuh dan matilah hewan liar itu. Luar biasa kemampuan Daud muda itu. Sekalipun ia masih muda, tapi Tuhan berkenan kepadanya. Tuhan mau memakainya. Adik-adik, jangan pikir kalau kalian masih muda, masih kecil, Tuhan tidak mungkin mau memakai kita melayaninya. Tuhan sangat menghargai dan menyayangi anak-anak. Jadi, mari kita seperti Daud yang terus belajar sehingga mahir dengan suatu kepandaian. Sementara Daud menggembalakan ternak ayahnya, kakak-kakaknya pergi ke medan perang bersama Raja Saul melawan musuh negeri mereka, yaitu bangsa Filistin. Bangsa Filistin adalah bangsa yang pandai berperang. Jumlah mereka juga banyak. Mereka adalah orang-orang raksasa. Raksasa? Ya, tubuh mereka besar-besar dan tinggi-tinggi. Itu sebabnya bangsa Filistin ditakuti bangsa lain, termasuk bangsa Israel. Mereka hampir selalu menang bila berperang. Suatu kali ayah Daud menyuruh Daud untuk mengirim bekal kepada kakak-kakaknya yang sedang berada di tempat perang. Bawalah makanan dan pakaian hangat untuk kakak-kakakmu, Daud. Hati-hati ya. Baik, ayah. Daud pergi mengunjungi para kakaknya. Pada waktu itu, tentara Filistin sedang mengejek tentara Israel. Bahkan ada seorang tentara Filistin yang paling ditakuti karena tubuhnya yang sangat besar, tinggi dan sangat kuat. Namanya Goliat. Goliat keluar dari barisan dan menghampiri pasukan tentara Israel dari kejauhan. Ia berteriak-teriak, menghina dan mengejek tentara Israel. Hei tentara Israel, ngapain kalian berbaris di sini? Mau lawan kami? Gak perlu, sini satu lawan satu aja. Satu orang dari kalian keluar melawan aku. Ih, betapa sombong dan kasarnya perkataan Goliat itu. Semua orang Israel menjadi semakin takut. Tetapi adik-adik, ada satu orang yang tidak takut dengan tantangan Goliat itu. Siapa? Ya, Daud. Daud melihat dan mendengar perkataan Goliat itu.
Ia bertanya kepada orang-orang di sekitarnya, "Siapa orang itu? Berani-beraninya dia menghina tentara Allah yang hidup." Kakak Daud menegur dia, "Shh, anak kecil, tahu apa sih kamu? Sudah sana pulang." Tapi Daud tetap bertanya kepada orang lain. Lalu ia dikenalkan kepada Raja Saul. Daud berkata kepada raja, "Tuanku raja, jangan takut. Saya bisa kok lawan orang itu." Raja terheran-heran. "Anak muda, tidak mungkin kamu sanggup melawan Goliat. Ia tentara yang sudah terlatih. Ia juga mempunyai kekuatan yang jarang dimiliki oleh para tentara. Sementara kamu jadi tentara saja belum." Daud menjawab, "Raja, saya memang bukan tentara, tapi saya sudah terlatih mengalahkan binatang buas di padang. Tuhan sudah menolong saya mengalahkan banyak hewan buas. Sekarang Tuhan juga pasti akan menolong saya mengalahkan orang Filistin yang sudah menghina tentara Allah yang hidup." Melihat keberanian dan kegagahan dari Daud muda, raja mengizinkan Daud untuk melawan Goliat. Segera Daud pergi ke pinggir sungai. Ia mencari batu-batu kali yang kecil, tapi beratnya mantap dan licin permukaannya. Ia mengantongi 5 buah batu kali dan membawa ke tapel andalannya. Lalu ia kembali ke tempat perang dan menantang Goliat. Ketika Goliat melihat Daud muda yang kecil, kurus, mukanya masih seperti anak-anak, ia langsung menghina dan mengejek Daud. Daud tidak peduli dengan ejekan dan hinaan Goliat. Ia berkata, "Engkau mendatangi aku dengan peralatan perang, tapi aku mendatangimu dengan nama Tuhan yang kamu hina itu." Goliat menjadi marah karena melihat Daud kecil, menantang dan tidak takut kepadanya. Ia berlari kecil, cepat-cepat mau menghampiri dan memukul Daud. Tapi Daud tetap berdiri dan mengambil 1 batu kali dan menaruhnya di ketapelnya. Ia mengambil ancang-ancak. Lalu ia memutar-mutar ketapelnya. Matanya terus menatap tajam dahi Goliat yang sedang terburu-buru menuju arahnya. Dengan satu sabetan yang menukik dan keras, "Shit! Tak!" Batu kali kecil itu meluncur deras dan jelep masuk tepat ke dalam dahi Goliat. Orang Filistin yang tinggi besar, gagah perkasa, dan ahli perang itu terdiam sejenak. Kemudian terjerembab ke depan. Gubrak! Ia jatuh dengan mukanya menghadap ke tanah dan mati dengan mata terbelalak. Daud, meskipun masih muda, ia sangat terampil menggunakan ketapel dan Daud memiliki hati yang sangat mengasihi Tuhan. Tuhan berkenan kepadanya. Daud mampu mengalahkan Goliat yang luar biasa itu. Adik-adik, Tuhan tidak melihat kita apakah kita masih kecil atau sudah dewasa. Yang terpenting kita harus mempersiapkan diri kita sebaik-baik mungkin agar nanti kita bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa. Daud terlatih menggunakan ketapel. Ia bisa mengalahkan binatang buas. Maka ia dipakai Tuhan untuk mengalahkan Goliat, musuh negerinya. Adik-adik mau kan dipakai Tuhan dengan luar biasa? Karena itu rajinlah belajar, giatlah berlatih, jangan malas. Nanti suatu saat Tuhan akan memakai adik-adik dengan luar biasa. Puji Tuhan. Nah, ayat hafalan kita hari ini diambil dari Roma 14 ayatnya ke-18. Roma 14 ayatnya yang ke-18 bunyinya seperti ini. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Roma 14 ayat 18. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah
dan dihormati oleh manusia. Sekali lagi ya, Roma 14 ayat ke-18. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Dengan cara bagaimana? Seperti Daud, rajin belajar, berlatih diri, tidak malas, dan yang terpenting juga adalah mempunyai hati yang mengasihi Tuhan. Maka Tuhan pasti akan berkenan, akan senang. Dan Tuhan mengizinkan kita untuk melayani Tuhan. Aktivitas kita hari ini adalah membuat ketapel dari stik es krim, atau bisa juga menggunakan sumpit, atau menggunakan ranting pohon. Bagaimana cara melakukannya dan apa-apa saja bahannya? Yuk, mari kita sama-sama ya belajar bagaimana cara membuat ketapel. Bahan yang kita perlukan untuk membuat aktivitas kita hari ini adalah karton warna-warni, 3 buah stik es krim atau 3 buah sumpit, atau kalau tidak ada kita bisa gunakan ranting pohon, lalu pom-pom atau kertas origami yang kita gunting bulat seperti batu, kemudian benang, lalu lem, gunting, dan spidol. Pertama-tama kita ambil karton warna-warni, kemudian stik es krim dan benang. Lalu kita ikatkan benang di kedua ujung stik es krim sehingga saling berhubungan seperti ini. Setelah itu, stik es krim kita beri lem dan kita tempelkan di atas karton berwarna membentuk huruf Y. Nah, jadi deh ketapel kita. Sekarang kita tempelkan pom-pomnya 5 buah ya. 1, 2, 3, 4, 5. Terakhir, kita tuliskan ayat hafalan kita hari ini, yaitu dari Roma 14 ayatnya yang ke-18. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Nah, selain ketapel yang terbuat dari stik es krim, ini ibu bikinkan juga yang terbuat dari ranting pohon seperti ini. Dan ibu bikin juga yang terbuat dari sumpit seperti ini. Mudah kan? Jangan lupa setelah selesai dibuat, nanti adik-adik foto memegang aktivitasnya seperti ini. Lalu silahkan dikirim ke guru kelas masing-masing. Ibu tunggu ya. Adik-adik semua, sekolah minggu kita hari ini sudah selesai. Yuk, mari kita tutup dalam doa ya. Semuanya lipat tangan. Kita tunduk kepala. Ikuti Ibu Febi semua ya. Tutup matanya. Bapa di surga, terima kasih buat sekolah minggu kami
kami hari ini. Tuhan, kami ingin seperti Daud yang Engkau pakai dengan luar biasa. Untuk itu, kami mohon kiranya Tuhan terus memberi kami kekuatan, ketekunan, agar rajin belajar dan rajin melatih kemampuan kami, tidak malas, agar kami nanti suatu hari Engkau pakai dengan luar biasa. Ajar kami juga untuk selalu mengasihi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati.